Selamat datang di Universitas Citra Bangsa. Universitas Citra Bangsa bernaung di bawah Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kupang. Universitas ini merupakan hasil merger dari STIK SMK dan STIKIP CWN Kupang. Untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Universitas Citra Bangsa, bisa ditanyakan langsung pada lobi atau dapat mengakses melalui website ucb.ac.id. Ya, jadi inilah salah satu lab komputer yang sering kami prodi pendidikan informatika gunakan dalam membuat model ataupun perangkat pembelajaran yang berbasis IT. Selain menjadi guru yang kreatif dan inovatif di era teknologi, kami dituntut untuk menguasai di bidang IT. Mencari referensi perkuliahan, kita bisa menggunakan perpustakaan ini. Terdapat juga berbagai akses sejumlah e-book dan internet yang memadai. Selesai perkuliahan, kita juga bisa menggunakan fasilitas olahraga di sini. Yuk bergabung bersama kami Prodi Pendidikan Informatika Universitas Citra Bangsa. Satu-satunya loh prodi spesial yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak Gerlan? Ya, jelas Ibu. Oke, mohon maaf saya sementara login dengan handphone, ini segera saya login dengan laptop. Kita akan memulai dengan kegiatan workshop pembuatan video kita terkait Serdos 2021. Sebelum kita mulai, mungkin izinkan saya memimpin dalam doa kegiatan kita hari ini dan izinkan saya memimpin dengan tata cara agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini buat penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Saat ini kami akan memulai dengan kegiatan pelatihan pembuatan video. Biarlah apa yang disampaikan, diajarkan, kami boleh dapat mengerti dan dapat mempersiapkan diri dalam Serdos 2021. Berkati kami semua dari awal hingga akhir. Terima kasih pemaparan materi. Kepada Pak Gerlan dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Diana. Untuk minggu ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang bagaimana caranya menggunakan Movavi screen recorder untuk merekam video pembelajaran kita. Nah, artinya Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, itu kita masing-masing sudah bisa menyiapkan PowerPoint dengan template yang bisa di-download sesuai dengan link-link yang sudah kami berikan pada materi minggu lalu. Nah, kali ini PowerPoint-nya disiapkan, kemudian selanjutnya akan dibawakan materi oleh Bapak Yoni Benefinit untuk bagaimana menggunakan Movavi screen recorder dan apa saja yang ada di dalam software tersebut. Untuk itu saya persilakan Pak Yoni. Baik, terima kasih Pak Gerlan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi tentang penggunaan Movavi screen recorder. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Dengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Baik, kita langsung saja. Saya harap Bapak Ibu sudah menyiapkan atau menginstal program Movavi screen recorder di laptop masing-masing, sehingga hari ini awalnya saya akan menjelaskan dulu beberapa fungsi dari tools-tools yang ada. Kemudian kita akan melakukan praktek menggunakan aplikasi Movavi screen recorder. Ya, izinkan saya untuk melakukan share screen. Ya, baik. Kita akan masuk pada materi. Ya. Oke. Jadi standar template PPT yang Bapak Ibu siapkan situ. Di sini secara umum standar PPT dapat ditentukan masing-masing prodi, fakultas atau universitas. Ya, baiknya template PPT terdapat logo kampus, ya, identitas prodi atau fakultas, universitas pada setiap slide, dan identitas dosen dan identitas mata kuliah pada slide. Ya. Dan di bagian bawah itu buatkan kotak pada pojok kanan sebagai penanda posisi video webcam yang akan menampilkan wajah dosen saat mengajar. Nah, jadi ini adalah standar template PPT yang harus Bapak Ibu siapkan ketika membuat video ini. Baik. Hari ini nanti untuk yang soal PPT dan materi lainnya nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Gerlan. Saya langsung saja ke penggunaan dari aplikasi Movavi screen recorder. Ya. Untuk spesifikasi laptop dalam menginstal aplikasi ini, mulai dari sistem operasi Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 dan sekarang Windows 10 ataupun Windows 11 bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, sekarang yang
menjadi perhatian adalah ketika melihat spesifikasi hardware juga di sini. Ya, di sini untuk kapasitas standarnya, memori untuk RAM-nya minimal 512 MB bisa. Untuk itu untuk Windows XP. Sedangkan untuk Windows 10 minimal 2 GB. Ya. Oleh karena itu, bagi yang laptopnya masih RAM-nya masih 1 GB, disarankan untuk jangan paksa menggunakan aplikasi ini, karena ini untuk mengedit video atau merekam video, jadi akan memaksa kerja dari grafis. Oleh karena itu, pakai spesifikasi yang RAM-nya standarnya 2 GB ke atas. Baik, untuk media tempat penyimpanannya juga perhatikan untuk disk space-nya harus tersisa minimal 280 MB dari hard disk yang ada. Oke, jadi kalau hard disknya tinggal di bawah 280 berarti tidak bisa untuk menginstal aplikasi ini. Ya, untuk resolusi layar 1024 x 768 ini resolusi standar yang dipakai untuk aplikasi ini. Baik, mungkin ini hanya sebagai pengingat saja untuk spesifikasi laptop. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menginstal aplikasi ini di laptop masing-masing. Ya baik, kita akan lanjut pada pengenalan Movavi Screen Recorder Studio 10. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa sambil membuka aplikasinya di situ. Di situ ketika kita membuka aplikasi ini, di layar depan, tampilan depan akan muncul beberapa menu, di mana ada menu yang pertama itu record screen, ya untuk merekam layar, terus edit video untuk mengedit hasil rekaman, yang berikut record mikrofon untuk merekam suara, dan yang berikut record webcam, merekam video dari webcam. Ya, ini adalah tampilan awal dari Movavi Screen Recorder. Oke, lanjut. Nah, untuk memulai rekam layar, kita pilih menu yang pertama, yaitu record screen. Ya, untuk merekod layar. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan control panel namanya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah tampilan pada saat kita memilih screen recorder. Nanti ada tampilan pada bagian bawah, bagian kanan bawah desktop dari layar laptop Bapak Ibu sekalian. Ya, tampilan seperti ini. Oke. Nah, untuk control panel Movavi Screen Recorder ini ada beberapa fungsi di sini. Jadi kita lihat ini merupakan pertama itu untuk capture area untuk seluruh layar. Jadi Bapak Ibu bisa jika ingin memilih seluruh layar maka klik pada pilihan yang pertama ini. Sedangkan untuk merekam untuk area tertentu atau beberapa tidak seluruh layar, bisa memilih opsi yang kedua ini. Yang berikutnya, untuk pilihan webcam di sini kita akan mengatur. Misalnya Bapak Ibu menggunakan dua kamera, ya dua kamera laptop, baik itu kamera internal maupun eksternal. Di sini ada pilihan mau pakai kamera yang mana, ya webcam yang mana. Klik di tanda ya seperti gini atau setting. Ya. Di sini bisa ada pilihan untuk kita memilih kamera laptop yang mana. Oke. Yang berikut sistem audio di sini itu untuk merekam audio yang bersumber dari laptop. Ya. Jadi di mana misalnya layar yang kita rekam ada suara, berarti itu di sistem audio akan merekam suara tersebut. Sedangkan pilihan yang terakhir, mikrofon, ya di sini untuk merekam audio yang bersumber dari mikrofon yang kita gunakan.
Dan yang paling terakhir adalah tombol rek untuk kita mulai record atau rekaman. Baik, itu ada penjelasan dari control panel yang ada. Akan lanjut. Nah, untuk memulai menu capture, ya, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada submenu yang muncul di sini. Nah, untuk menu capture, silakan. Kalau mau langsung memulai record, di klik start record atau bisa langsung menekan tombol F10. Sedangkan untuk melakukan screenshot layar, kita bisa menekan F8. Berikut ada pilihan untuk schedule recording. Ya, jadi mengatur jadwal untuk kita, mengatur waktu untuk kita melakukan record. Jadi biasanya, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan record hanya 5 menit, berarti kita bisa menggunakan pengaturan ini untuk menentukan durasi waktu yang akan kita pakai dalam merekam video. Nanti sebentar akan ada penjelasan lagi di slide berikut. Ya. Ini adalah submenu yang ada pada menu capture. Yang berikut. Nah, untuk melakukan mengatur waktu untuk durasi rekaman, kita bisa pilih di menu schedule recording yang tadi. Terus kita memilih ini pilihan yang kedua, set time limit for recording. Ya, di sini Bapak Ibu silakan memasukkan durasi waktu yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya 2 menit, berarti settingnya di sini. Terus pilih OK. Nah, dengan cara ini waktu bisa diatur untuk durasi tertentu, misalnya 15 menit. Sehingga memungkinkan untuk berlatih membaca narasi video. Misalnya video pertama unsur pendidikan dan pengajaran 10 menit atau 15 menit, atau video unsur kedua dan ketiga. Jadi terserah Bapak Ibu mau mengatur durasi seperti apa, pakai pilihan yang ada di sini. Baik, kita lanjut. Nah, menu yang berikut yaitu efek. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Nah, secara default atau setelah kita selesai menginstal aplikasi ini, beberapa pengaturan default atau bawaan dari aplikasi sudah otomatis disetting. Jadi kalau kita yang baru pertama kali pakai, bisa langsung saja menggunakan memilih opsi rek. Jadi tidak perlu setting-setting yang seperti ada di layar ini, karena otomatis dia sudah muncul ketika baru selesai menginstal. Tapi jika Bapak Ibu ingin menghilangkan beberapa pilihan di sini, silakan pilih pada cursor efek. Ya, misalnya kita sebentar. Misalnya kita ingin menghilangkan highlight cursor atau highlight klik, kita bisa centang di sini. Jadi ini fungsinya. Yang pertama itu untuk menampilkan kursor mouse yang tampil pada layar. Yang kedua itu menampilkan efek bayangan pada kursor. Ya. Yang ketiga, highlight kursor ini untuk menampilkan efek bayangan saat mouse diklik. Yang keempat, merekam suara mouse saat diklik, klik kanan maupun klik kiri. Ya. Oke. Yang menu yang ketiga, pada menu yang ketiga itu media files. Ya, di sini tempat untuk kita membuka folder tempat file rekaman tersimpan. Terus menampilkan rekaman video terakhir. Ya, ini untuk mencari kembali file yang sudah direkam tadi. Yang berikut untuk setting. Ya, di sini ada pilihan untuk kita mengganti bahasa, dan preferensi ini untuk kita masuk pada pengaturan lebih lanjut untuk aplikasi ini. Nah, ini ketika kita klik preference, maka akan muncul pengaturan seperti ini. Secara default, pada saat kita pertama kali menginstal aplikasi ini, maka otomatis beberapa pengaturan standar sudah
dicentang dan diaktifkan secara otomatis oleh aplikasi. Di sini tinggal ada pengaturan tambahan. Jika Bapak Ibu merubah settingan, bisa masuk pada menu preference tadi. Ya. Jadi ini ada menonaktifkan hitung mundur, menampilkan kontrol panel pada saat rekaman. Yang kedua, yang ketiga itu menonaktifkan frame blinking saat capture. Yang keempat, mengizinkan pemilihan window panes. Ya. Yang berikut, rekaman tersimpan pada layar yang terpisah. Dengan ini rekaman suara dari mikrofon, rekaman suara dari laptop, rekaman webcam, dan rekaman layar akan tersimpan pada layar masing-masing, mempermudah editing selanjutnya. Ya. Dan yang paling terakhir adalah mengaktifkan suara notifikasi atau rekaman. Ya. Jadi saran saja untuk yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, saya rasa tidak perlu mengganti settingan-settingan yang sudah ada bawaan setelah menginstal aplikasi ini. Jadi kita langsung pakai saja, langsung menggunakan saja aplikasi screen recorder ini. Ini hanya penjelasan untuk beberapa submenu yang ada. Baik, kita lanjut. Ya. Mengizinkan move screen recorder untuk memilih secara otomatis wilayah tertentu pada window panes. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengaktifkan aplikasi Movavi Screen Recorder, nanti lihat di bagian layar, ya ada muncul garis seperti ini, garis warna orange. Ya, ini bisa ditarik atau dikecilkan untuk tergantung resolusi yang ingin Bapak Ibu gunakan pada saat mau merekam layar. Ya. Jadi bisa full screen atau bisa dikecilkan, disesuaikan dari kebutuhan yang nanti akan dipakai pada saat merekam. Baik. Oke, lanjut. Nah, untuk pilihan file di sini, ya, ini untuk memilih folder tempat rekaman video disimpan. Yang berikut. Yang kedua, memilih folder tempat screenshot disimpan. Yang ketiga, format file screenshot. Ya, jadi biasanya ada PNG, ada JPEG. Ya. Bapak Ibu bisa menggantinya di sini. Oke. Jadi kalau untuk video, misalnya laptop Bapak Ibu untuk local disk C-nya sudah hampir penuh. Bapak Ibu bisa menggantinya di sini. Buat penyimpanan baru, simpannya di drive D atau E. Tergantung dari kapasitas disk yang Bapak Ibu miliki. Misalnya di drive D masih banyak yang kosong, ya bisa di setting di sini, diganti di sini di bagian atas, sehingga tidak mengurangi kapasitas yang ada di drive C. Baik, kita lanjut. Nah, untuk keyboard shortcut. Ya, di sini ada beberapa keyboard shortcut, yaitu F10 untuk mulai atau berhenti merekam. Sedangkan F9 untuk pause dan F8 untuk mengambil gambar screenshot. Ya, hanya ada 3 keyboard shortcut di sini, yaitu F8, F9, dan F10. Jadi biasanya bisa diganti, namun hanya dengan tombol F1 sampai F12. Oke, kita lanjut. Mengatur FPS atau frame rate per second. Ya, ini pada menu video ini, perhatikan di bagian atas ada tampilan frame rate. Ya, frame rate ini biasanya ada pada saat kita, pengaturan yang ada pada saat kita mengedit video atau merekam video. Jadi untuk kecepatan frame rate-nya ini juga berpengaruh. Jadi di sini frame rate ini ada 5, 10, 15, 25, 30, 50, 60. Ya, ini juga menentukan kualitas dari video yang akan kita rekam. Jadi
5 di sini maksudnya 5 gambar dalam 1 detik. 10 atau maksudnya 10 gambar dalam 1 detik. Nah, sedangkan di sini untuk bawaan standarnya biasanya dengan 30 fps atau 30 gambar dalam 1 detik. Jadi menghilangkan atau mengurangi kualitas video yang kabur, dan ini adalah pengaturan standar bawaan dari pada saat kita menggunakan aplikasi ini. Biasanya ada pada 30 frame rate per second. Ya. Untuk output frame size-nya pilih yang full size. Sedangkan untuk kualitas audionya yang standarnya adalah 44,1 kHz. Ya. Pilih yang stereo, jangan yang mono ya. Oke. Baik. Dan yang pilihan berikut adalah mengaktifkan super speed conversion. Ya. Itu memungkinkan untuk melakukan konversi format video lebih cepat 79 kali tanpa kehilangan kualitas video. Baik. Jadi pengaturan ini merupakan pengaturan standar bawaan dari aplikasi ini. Jadi biasanya untuk frame rate-nya bisa juga kita menggunakan yang 60 fps, tetapi tergantung dari kualitas kamera yang kita gunakan. Jadi untuk standarnya kita pakai yang 30. Yang berikut. Ya. Untuk webcam di sini kita akan memilih webcam. Biasanya jika kita menggunakan 2 kamera, baik itu kamera internal laptop maupun kamera eksternal laptop, pilihannya ada di bagian atas, yaitu pilihan untuk memilih webcam kamera mana yang akan kita pakai. Resolusi tergantung dari jenis webcam yang digunakan. Pilihlah resolusi standar, ya 1024 dikali 768. Ya. Jadi itu ukuran standar untuk resolusi layar. Yang berikut pengaturan kecerahan webcam. Ya. Pengaturan kecerahan webcam tergantung dari posisi laptop di tempat Bapak Ibu. Misalnya kalau kurang terang berarti kita harus settingnya di menu ini. Yang berikut memilih frame rate. Ya, jadi FPS juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita pilih yang minimal 30 fps. Nah, yang berikut ukuran kotak webcam yang diinginkan. Ya, itu ada video size. Kita menggunakan yang 15%. Nah, yang berikut untuk posisi webcam, kita pilih mau ditempatkan di bagian kiri atau kanan, kiri atas atau kiri bawah, kanan atas atau kanan bawah, terserah dari Bapak Ibu. Jadi tempatkan, usahakan untuk tidak menghalangi tulisan yang nanti muncul pada saat PowerPoint ditampilkan. Baik. Kita lanjut. Nah, efek ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi di slide sebelumnya, ini untuk kita mengatur efek pada kursor. Ya, biasanya kalau untuk highlight pada kursor ini startnya warna kuning, bisa diganti terserah dari keinginan Bapak Ibu. Di situ banyak pilihan warna di sini. Jadi disarankan untuk memilih warna yang tidak merusak pandangan, artinya tidak berpengaruh pada saat kita melakukan record atau menonton kembali video. Ya, yang berikut highlight clicks. Ya, di sini ada pilihan warna juga. Nah, terus ada pilihan mouse click sound. Ya, di situ kita bisa pilih aktifkan bunyi mouse pada saat diklik. Dan yang terakhir itu menangkap tombol keyboard yang digunakan saat merekam layar. Kira ini pengaturan tambahan untuk efek. Kalau mau dibuat lebih bagus, berarti mau dibuat videonya lebih bagus, berarti kita harus tambahkan pilihan pada efek ini. Yang berikut. Ada pilihan sharing. Hasil rekaman tanpa edit bisa langsung diunggah ke akun YouTube masing-masing.
Di sini disarankan sebelum diunggah sebaiknya di video diedit dulu dengan Movavi Video Editor Plus 2020. Nah, itu materinya nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya pada pertemuan minggu depan. Ya, baik, itu tadi beberapa penjelasan tentang cara menggunakan Movavi Screen Recorder Studio 10. Ya, berikut kita akan masuk pada praktek penggunaan Movavi Screen Recorder. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menyiapkan materi PowerPoint perkuliahan salah satu saja. Terus pastikan tools seperti webcam, mikrofon sudah terhubung dan bekerja dengan baik. Yang berikut lakukan pengaturan sesuai keperluan. Terus ikuti langkah-langkah dalam praktek dan kita akan langsung praktek sekarang. Ya, disarankan kalau memang ada 2 webcam lebih bagus lagi. Kalau menggunakan 2 kamera, karena supaya yang satunya aktif di Zoom, sedangkan yang satunya aktif untuk merekam live dari Bapak Ibu sekalian. Baik, boleh bisa disiapkan dulu materi PowerPoint dan disetting webcam dan mikrofon sehingga kita bisa langsung mempraktekkan. Ya baik, atau mungkin sebelum kita lanjut pada praktikum, ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Baik, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Apakah semuanya sudah menginstal aplikasi yang diminta? Sudah, Bu Diana. Oh ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Maria Yasintawa? Apakah sudah diinstal aplikasinya? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, mungkin Pak Yonli bisa lanjutkan, Pak. Ya, baik. Ya, baik. Jika ada pertanyaan, dan saya rasa tidak terlalu sulit untuk menggunakan aplikasi ini, langsung saja Bapak Ibu silakan membuka aplikasi screen recordernya. Kemudian silakan kemudian silakan pilih record screen. Ya. Baik. Jadi sudah ada tampilan control panel seperti ini. Belum kelihatan, Pak. Mungkin share seluruh saja, Pak. Belum kelihatan, Pak. Maaf, Pak.
Sudah kelihatan, Pak? Siap, siap. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya baik. Setelah muncul pilihan kontrol panel ini, di sini ada pilihan untuk kita menggunakan memilih webcam dan mikrofon. Silakan Bapak Ibu melakukan pemilihan webcam di laptop masing-masing dan mikrofon yang digunakan. Jika sudah, bisa langsung saja mengklik tombol atau pilihan rek ada di kontrol panel tersebut. Ya. Perhatikan. Nah, jika kita sambil menggunakan Zoom, maka pada saat kita memilih tombol rek akan muncul pilihan kalau kamera kita sedang digunakan untuk aplikasi yang lain. Oleh karena itu saya sarankan kalau bisa kalau sementara Zoom-nya terbuka dan menggunakan kamera internal, maka kita butuh kamera eksternal. Tapi kalau Bapak Ibu lagi tidak menggunakan Zoom, tidak akan muncul pengaturan pemberitahuan seperti ini. Nah, ini dikarenakan kamera internal sedang digunakan oleh aplikasi yang lain. Nah, di sini saya langsung pilih saja continue without camera. Baik. Ya, ini Movavi screen recorder sudah mulai merekam. Saya coba gerakan kursor dan memang ganti slide. Ya, untuk uji coba pertama ini saya coba dalam durasi 1 menit. Saya stop. Nah, ketika kita stop, nanti akan muncul tampilan. Sebentar. Nah, ketika saya stop, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini video yang kita rekam tadi sudah otomatis tersimpan di laptop kita. Jadi tinggal kita klik di show in folder. Ya. Maka akan kita lihat tempat penyimpanan dari video yang kita rekam tadi. Saya coba untuk putar. Bentar ya. Ya. Ya, bisa diperhatikan, ini adalah tampilan ketika kita selesai melakukan record tadi. Silakan pilih di show in folder, maka akan menampilkan video yang Bapak Ibu rekam. Di sini juga ada pilihan untuk open in editor. Namun nanti video ini kita akan edit menggunakan Movavi Editor Plus. Jadi bukan edit menggunakan Movavi Screen Recorder,
Karena Movavi yaitu pada materi pertemuan berikutnya, di mana Movavi Video Editor Plus itu untuk tools-toolsnya lebih lengkap daripada Movavi Screen Recorder. Jadi Movavi Screen Recorder ini dipakai khusus untuk merekam layar. Baik. Oke. Jadi mungkin bisa dicoba dulu di laptop Bapak Ibu masing-masing. Silakan masukkan file PowerPoint dan gunakan Movavi Screen Recorder untuk merekam presentasi dari Bapak Ibu sendiri. Boleh tanya Pak Yonli? Iya, Bapak. Pak Yonli, kalau saya sebelumnya sudah menginstal Camtasia 2020, apa Movavi? Camtasia itu saya juga selama ini pakai untuk rekam layar sih sebetulnya. Ya, baik Bapak. Camtasia itu juga dia juga hampir sama dengan Movavi, fungsinya semua sama untuk editor dan untuk merekam layar video. Jadi kalau sudah gunakan Movavi, mungkin Camtasia tidak perlu dipakai lagi Pak. Jadi fungsi kedua aplikasi ini sama Pak, untuk merekam ataupun mengedit video. Oh, makasih Pak Yonli. Ya, Pak. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit tentang yang ditanyakan Pak Yos tadi. Ya, sebentar saya share screen. Oke. Ini share screen-nya. Kemudian ini Movavi-nya ya. Jadi ini PPT-nya, ini Movavi-nya. Bedanya apa? Camtasia atau software screen recorder lainnya dengan Movavi. Nah, bedanya adalah di hasilnya, Pak. Kalau software lainnya, di software lainnya itu punya kemampuan yang serupa dengan Movavi screen recorder, yaitu merekam layar. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Yoni, kita bisa rekam, kalau kita pilih ini, kita bisa rekam khusus hanya kotak ini saja misalnya. Oke. Nah, maka yang terekam adalah yang warna orange seperti yang tadi sudah Pak Yoni jelaskan. Dan kalau kita pilih capture area ini, maka seluruhnya, jadi seluruhnya termasuk ini sekarang ada zoom, kelihatan juga nanti di hasil rekaman kita. Nah, saya ambil contoh kita rekam yang seluruhnya yang tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Yonli. Nah, di sini ada keterangan tadi continue without camera. Nah, kalau kita matikan kamera zoom-nya, kemudian kita rek, nah ini kameranya bisa aktif dipakai. Jadi di zoom kita bisa matikan dulu kalau sedang zoom, sehingga nanti di rekamannya itu keluar atau kelihatan wajah kita. Jadi kameranya aktif untuk aplikasi atau software Movavi tadi. Nah, kemudian untuk stopnya kita bisa pakai F10 tadi. Ini langsung stop. Oke, dia sudah selesai. Nah, tadi di sini saya aktif kita bisa lihat di Open Editor. Nah, yang mungkin tadi belum dijelaskan Pak Yoni. Dengan Open Editor ini Movavi Screen Recorder. Ini kita belum membahas ke software yang kedua yang nanti akan dibawakan oleh Pak John. Nah, di Movavi Screen Recorder itu dia juga menyediakan untuk ngedit. Jadi selain software sebelumnya, kita juga bisa gunakan aplikasi ini untuk edit. Nah, bedanya dengan Camtasia dan software lainnya, di sini kita lihat untuk webcamnya dia ada di layer yang terpisah. Jadi ini ada webcamnya, kita bisa nanti lebih jelasnya di pertemuan berikut ya. Kita bisa perbesar, perkecil webcam kita. Kemudian ini layer untuk
layar yang terekam, kemudian ini audionya. Jadi ini audio saat kita merekam. Nanti di rekamannya itu keluar atau kelihatan, nah seperti itu. Kemudian di sini juga ada audio untuk kliknya. Jadi kalau kita klik, kedengaran audionya. Kita ada sales, matikan ini dulu. Kita bisa perbesar volumenya, kemudian kita bisa setting lain-lainnya yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin itu sedikit kelebihan dari Movavi Screen Record. Kemudian tadi juga ada dijelaskan oleh Pak Yonli, apa namanya? Ini tadi ada dijelaskan oleh Pak Yoni juga tentang merekam keyboard. Nah, kalau misalnya kita mengajarnya tidak hanya menggunakan PowerPoint, contohnya misalnya kami yang di IT, ini saya rekam layar ya. Misalnya kami di IT selain menggunakan PowerPoint ini, ya kami juga mengajarkan beberapa aplikasi. Nah, di sini kan anak-anak perlu tahu nih. Jadi ini saya klik, misalnya database-nya saya klik. Ya, seperti itu. Kalau klik kan terbaca di rekaman. Nah, bagaimana dengan keyboard? Nah, misalnya ini kita select all, saya copy. Nah, copy kan saya menekan tombol di keyboard, Ctrl+C. Kemudian saya enter, Ctrl+V. Nah, Ctrl+C, Ctrl+V-nya tadi itu terekam juga di Movavi-nya. Nanti kita lihat. Ya, kan anak-anak perlu tahu nih. Ini saya klik, misalnya database klik. Nah, itu kalau klik kan terbaca di rekaman. Nah, bagaimana dengan keyboard? Nah, misalnya ini kita select all, saya copy. Nah, copy kan saya menekan tombol di keyboard, Ctrl+C. Ya, ini kelihatan di sini Ctrl+C-nya. Jadi sekaligus dia membaca apa yang kita tekan di keyboard. Saya enter, Ctrl+V. Nah, itu pun bisa masuk ke dalam editor. Yang terbaca di rekaman. Nah, bagaimana dengan keyboard? Nah, misalnya ini kita select all, saya copy. Nah, copy kan saya menekan tombol keyboard Ctrl+C. Ya, Ctrl+C-nya kelihatan di situ. Nah, untuk ending dari materinya Pak Yondi ini, nanti Bapak Ibu masuk ke editor seperti tadi, kemudian save project-nya. Setelah ini di save project-nya, nanti hasil save project itu akan dibuka lagi di materi selanjutnya. Terima kasih Pak Gerlan. Dapat perbedaannya memang ada, termasuk tadi di kamera screen itu. Terima kasih Pak. Oke, sip. Oke, saya kembalikan ke Pak Yon. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk penjelasan tambahannya Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai melakukan rekaman, bisa di save project-nya. Ya, jangan lupa di save project-nya, disimpan di laptop Bapak Ibu untuk kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan open kembali hasil rekaman dari Bapak Ibu, hasil project dari Bapak Ibu pada hari ini. Ya. Jadi untuk yang sudah selesai bisa disimpan seperti tadi sudah dijelaskan Pak Gerlan, disimpan save project-nya untuk kita buka lagi pada pertemuan minggu depan. Ya, baik. Mungkin ada yang masih ingin bertanya soal merekam layar ini menggunakan Movavi Screen Recorder. Saya beri kesempatan. Oke, baik Pak Yonli. Yang saya mau tanyakan, langkah pertama yang saya lakukan, apakah suara saya terdengar jelas Pak Yonli?
Jelas, Ibu. Ya, yang saya mau tanyakan ini, misalkan saya tidak punya webcam, berarti saya bisa merekam menggunakan Zoom. Ya, Ibu. Jadi tadi itu bisa juga kita menggunakan tanpa webcam. Tapi nanti wajah Ibu tidak kelihatan. Seperti tadi pilihan yang saya pilih pada saat melakukan uji coba tadi itu, saya pilih merekam tanpa menggunakan kamera. Nanti tetap wajah Bapak Ibu tidak akan muncul di situ karena tidak ada kamera yang aktif. Oke, Mungkin baik. bisa membantu, Jadi, Ibu. oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi yang ini hanya mau memastikan saja bagi yang belum familiar dengan aplikasi ini. Pertama-tama itu untuk merekam, saya harus membuka dulu aplikasi screen recordernya dulu, kemudian pilih file PPT-nya, baru klik record. Begitu kan, Pak Yonli? Iya. Jadi dibuka dulu, disiapkan dulu file PowerPoint dan dibuka aplikasi screen recorder ini. Nah, untuk sebelum memulai proses rekaman, ditampilkan dulu ini slide presentasi dari Bapak Ibu. Nah, kalau sudah siap baru kita langsung mulai dengan memilih tombol rek. Mungkin itu penjelasannya. Oke, Pak Yonli, mohon maaf, apakah bisa diulangi lagi? Mungkin Pak bisa share screen langkah-langkahnya yang pada waktu saya mau buka PowerPoint, kemudian saya mau setel waktunya 10 menit durasinya. Oke, baik. Baik, untuk setting durasinya, Bapak Ibu silakan klik pada menu setting, terus pilih preference. Nah, di sini, oh ya, time schedule ya, di sini Bapak Ibu bisa melakukan memilih set time limit for recording. Silakan di sini dimasukkan, misalnya saya mau merekam 1 menit. Oke, silakan 1 menit. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu, ketika Bapak Ibu melakukan proses record, sampai durasinya sampai menit ke 1, dari 0 sampai 1, maka otomatis akan berhenti sendiri. Ya, kita bisa coba. Saya akan coba merekam. Tadi saya sudah setting. Lihat lagi. Nah, di sini saya memilih durasinya hanya 1 menit. Oke, kita coba. Saya akan merekam. Saya tampilkan kembali kontrol panelnya. Nah, ini jalan. Nanti kita lihat ketika sampai 1 menit, dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, ketika Bapak Ibu bisa perhatikan di kontrol panel ini, sambil detiknya berjalan, ya kapasitas dari video Bapak Ibu juga semakin naik. Nah, di sini ada keterangan tentang space tersisa dari laptop atau media penyimpanan dari Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sini sudah kritis, misalnya sudah tinggal 2 GB atau 3 GB atau 1 GB, diharapkan untuk mengganti lokasi penyimpanan. Jangan memaksakan untuk disimpan di C. Ya. Karena biasanya di C itu kebanyakan dipakai untuk sistem. Jadi biarkan oke, baik. Sudah 1 menit dan otomatis videonya berhenti dengan sendirinya. Nah, ini tampilannya. Tadi ketika pas 1 menit dia
proses recordnya langsung berhenti secara otomatis. Oke. Nah, ini terlihat durasinya 1 menit. Ya. Baik, Pak Yondi, ini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Astrid. Ya, baik Ibu. Pak Yonli, mohon info untuk setting durasi atau schedule. Apakah bersifat wajib atau sesuai keperluan saja sifatnya? Ya, baik. Mungkin jawab Pak Yonli. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Astrid dan untuk Bapak Ibu ya semuanya yang ingin tahu. Untuk setting durasinya ini sesuai dengan keperluan yang Bapak Ibu inginkan. Tetapi pada umumnya tidak perlu kalau secara defaultnya tidak perlu harus melakukan setting durasinya. Ini kalau Bapak Ibu membutuhkan, oh saya mau harus tepat 15 menit, silakan melakukan settingan pas 15 menit. Tetapi jika Bapak Ibu ingin merekam dalam durasi waktu yang lama, biarkan, tidak perlu harus melakukan settingan pada durasi tersebut. Jadi hanya untuk keperluan saja. Misalnya harus 15 menit, berarti settingnya 15 menit. Baik, terima kasih. Iya, baik. Ini tidak bersifat wajib ya. Iya, baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya, Ibu atau Mbak Astrid, dari syarat Serdo Smart itu sendiri, durasi yang akan Bapak Ibu buat video pembelajarannya itu 10-15 menit. Jadi mungkin kita perlu setting dari 10-15 menit sehingga waktunya itu kita membuat video kita bisa tahu sudah sampai berapa menit. Kira-kira begitu ya Pak Gerlan? Saya tambahkan Ibu. Oh ya. Ya, mungkin ini Pak Yoni juga menambahkan hal. Jadi videonya untuk unsur yang pertama pendidikan pengajaran itu kan 10-15 menit. Nah, untuk video proses pembelajaran itu minimal 30 menit. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini syaratnya berarti untuk video pertama tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, artinya dengan software yang tadi dijelaskan Pak Yoni dan cara-caranya, kita bisa setting 15 menit. Nah, supaya kita bisa berlatih begitu. Bisa berlatih bagaimana membuat video yang pertama tadi. Nah, kalau kita patoknya 15 menit, artinya videonya tidak akan lebih dari 15 menit. Sehingga ini di persyaratan yang pertama tadi tentang penjelasan perkuliahan, videonya lolos untuk Serdosnya. Tinggal nanti yang rekaman yang kedua, itu minimal 30 menit. Jadi tidak ada batas maksimalnya dia. Yang ada itu batas minimal 30 menit. Sehingga untuk yang kedua mungkin kita tidak butuh setting durasi. Karena setting durasi kan itu limit maksimalnya. Mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Rilke. Diana bukannya 30 menit. Oh ya, tadi sudah dijelaskan Pak Gerlan. Kalau 30 menit itu minimal untuk, itu pengabdian ya Pak ya? Itu untuk unsur pertama, jadi unsur pertama minggu lalu kan ada 2 videonya. Unsur pertama pendidikan pengajaran itu videonya ada 2. Video yang pertama penjelasan perkuliahan kita. Nah, video yang kedua baru action kita dalam pembelajaran. Nah, action kita itu yang tadi disampaikan Ibu Rilke minimal 30 menit. Kalau video
tentang apa perkuliahan kita itu maksimal 15 menit. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gerlan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Ya Bu, saya tambahkan lagi sedikit Bu. Baik, untuk proses rekam video juga, kalau bisa dilebihkan, misalnya durasi yang dibutuhkan itu 15 menit. Kalau bisa dilebihkan sampai 17 menit. Ya, mungkin 1 menit awal dan 1 menit akhir untuk kita bisa memotong hal-hal yang salah pada saat awal sebelum merekam video dan 1 menit terakhir sebelum mengakhiri rekaman video. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yonli. Pak Gerlan, ini ada pertanyaan dari Pak Herman. Mohon info Bapak Ibu, apakah aplikasi yang berbayar sudah tepat di sini aplikasinya? Mohon pencerahan. Silakan Pak Gerlan, bisa diberikan info terkait aplikasi Movavi. Oh ya, untuk aplikasi Movavi, dia menyediakan versi trialnya, jadi versi free-nya dan juga versi berbayarnya. Mungkin yang ditanyakan Pak Herman di sini lebih kepada yang kita gunakan ya. Kalau yang kita gunakan itu Movavi Screen Recorder, ya memang sudah terinstall dengan ada bantuan crack-nya sih di dalam Pak, untuk keperluan kita sendiri di pembelajaran. Tapi kalau untuk jual beli ya memang harus kita pakai yang versi berbayar begitu Pak. Mungkin begitu, mungkin pertanyaannya jawabannya seperti itu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanya bisa langsung open mic Pak biar lebih jelas. Oh iya Pak, ini Pak Gerlan, maksud saya kalau misalnya saya mau beli yang apalagi namanya aplikasinya yang benar-benar asli begitu, karena saya lihat ini movie ya lengkap sekali ya, diperkenalkan tadi wah lengkap sekali. Saya ingin yang berbayarnya, apakah link yang tepat ini yang saya serahkan sudah benar apa tidak Pak? Ya mungkin seperti itu Pak Gerlan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Herman. Ya, jadi dia punya situs sendiri di movavi.com. Nanti di movavi.com nanti diarahkan ke produk mana yang ingin kita cari. Nah, memang benar yang tadi Pak Herman share linknya. Itu di sini movavi.com screen recorder. Di sini kita bisa buy now. Nah, ini ada price-nya atau harganya di sana. Kita bisa beli yang ya harganya juga cukup murah ya. Ini untuk screen recorder yang pertama 319, 399 dan 799.000. Nah, bedanya apa nanti bisa dilihat di speknya. Ya. Ini dia bisa grab sound, speaker and microphone, capture webcam, no watermark ya. Unlimited recorder time. Nah, ini juga sama. Bedanya di sini dia bisa split movie, ya media player. Kalau kita rekam video, jadi kalau rekam layar itu kan kadang kita play video juga. Nah kita ingin terekam juga videonya. Nah mungkin bisa pakai yang paket yang tinggi ini. Oke. Itu untuk pembayarannya biasanya dengan kredit card sih, kalau yang seperti ini. Iya, seperti itu. Ya. Ya, sangat membantu penjelasannya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Herman. Saya mau tanya Pak Gerlan. Ya. Ya, di yang saya ini meskipun link yang saya download adalah punya yang Bapak kirim, tapi saya cek di sini itu tidak tahu apa kenapa bisa begitu. Yang di saya itu munculnya yang trial. Sehingga pas tadi saya lihat di tampilan hasil rekodnya itu tetap muncul di backgroundnya PPT itu tulisan trial of movie gitu sebagai. Padahal itu sama juga linknya yang saya klik.
Oke, baik Bu. Nanti untuk apa namanya kita crack-nya, sepertinya di video yang kemarin sudah ada ya di penjelasan kemarin ya. Betul ya Pak Yoni? Ya. Sudah ada Pak Gerlan dan Pak Yonli. Ibu Okta yang belum kayaknya. Saya punya sudah Oke. sesuai. Nah. Oke. Nanti Ibu Okta bisa lihat di grup WA-nya itu sudah di-share oleh Ibu Diana dan juga Pak Yoni. Misalnya Bu, jadi ada caranya bagaimana kita copy crack yang ada. Nah, sekali lagi keperluan crack ini hanya untuk pembelajaran kita, tetapi kalau dijual belikan, nah itu yang mungkin melanggar ya, karena Movavi-nya adalah versi yang harusnya kita bayar. Oke Pak. Gitu. Terima kasih. Siap. Saya juga mau bertanya Pak Yonli, Pak Gerlan. Ada 2 pertanyaan saya. Bentar, saya aktifkan kamera. Ya. Pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Yonli dulu ya, karena kebetulan hari ini topiknya Pak Yonli. Saya minggu lalu tuh saya keliru waktu saya bertanya ke Pak Gerlan, pikir saya untuk shoot atau videonya itu mengambil gambar kita yang sedang menjelaskan ya, jadi saya bertanya tentang Kind Master. Nah setelah hari ini saya baru ngeh, oh iya ini screen recorder, berarti merekam layar di laptop kita. Nah, saya pernah juga menggunakan tahun lalu, hanya karena saya baru gunakan 2 kali, saya sudah agak lupa. Saya pakai aplikasi Loom waktu itu, Pak Yonli, Loom. Dan saya lihat dia kan ini hampir sama juga sih, ada edit-editnya juga. Mungkin bisa di-share perbedaannya seperti tadi yang dibandingkan dengan yang pernah Pak Yos pakai. Tapi saya lihat memang ini kayaknya lebih mudah ya menggunakan Movavi. Tapi kalau misalnya bisa dibantu share perbedaannya sehingga saya bisa mempertimbangkan. Terima kasih. Kemudian yang kedua untuk Pak Gerlan. Ini pertanyaan terkait materi minggu lalu, tetapi karena saya waktu itu sedang dengan anak, jadi kurang konsentrasi, Pak. Tadi karena ada pertanyaan dari Bu Astrid berkaitan video belajaran 15 menit, kemudian di-share kembali materi, saya lihat yang video pertama untuk menjelaskan BIA-nya itu 10-15 menit. Nah, kalau untuk pembelajaran sesuai RPS minimal 30 menit. Kalau untuk penjelasan dianya itu apakah bisa kita hanya, maksudnya kita tidak usah menggunakan screen recorder, Pak, kita hanya mengambil gambar, menjelaskan secara lisan itu apakah bisa begitu Pak Gerlan? Itu pertanyaannya untuk Pak Yonli dan Pak Gerlan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk yang pertanyaan yang pertama itu Ibu, seperti tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Yos, mungkin aplikasi ini lebih mudah dan lebih ringan. Ya, dia lebih mudah dan lebih ringan untuk digunakan, dan kebetulan tuh dan fitur-fiturnya juga lengkap. Jadi terutama kalau nanti kita lanjut lagi dengan pada saat editing. Jadi mungkin kita tidak hanya edit menggunakan Movavi Screen Recorder ini, tapi nanti kita juga akan bisa juga edit menggunakan Movavi Studio Plus, itu yang untuk materi minggu depan. Jadi untuk Movavi ini sudah sangat lengkap fitur-fiturnya dan ringan digunakan di laptop. Mungkin itu keunggulannya. Baik, terima kasih Pak Yonli. Ya, baik. Jadi ditanyakan juga ya perbedaannya dan juga pertanyaan yang kedua tadi. Mungkin saya share screen lagi. Oke. Nah, untuk Movavi Screen Recorder Studio 10 ini, selain kita tadi merekam layar, yang di dalamnya juga kita bisa rekam webcam dan lain-lain, kita juga ternyata bisa hanya merekam audio saja, Pak, Bu. Jadi hanya merekam audio saja bisa, mau rekam webcam saja bisa. Jadi misalnya saya pilih yang ini. Sehingga layarnya kita tidak perlu rekam. Nah ini langsung untuk merekam ininya saja. Jadi kalau misalnya kita gunakan handphone atau Kind Master itu itu di handphone atau di laptop ya? Di handphone ya, di handphone. Yang di handphone ya, oke. Nah kalau di handphone tergantung kamera handphonenya juga ya. Biasanya kamera depan ya yang kita pakai, kita lihat. Nah umumnya kamera depan handphone resolusinya
kurang begitu bagus begitu. Tapi kalau mungkin mengikuti materi yang kemarin, kita juga membahas tentang bagaimana memilih webcam yang baik. Nah, kalau kita sudah punya webcam eksternal yang baik, dengan aplikasi ini lebih mudah lagi kita membuat video versi yang pertama tadi, video yang DIA tadi. Nah, kalau di sini kan di materi kami kemarin, kita siapkan dulu narasinya. Jadi narasinya di depan laptop, kemudian dengan record webcam, kita bisa tatap wajah kita bisa lurus ke depan sambil kita membaca narasi yang ingin kita sampaikan. Jadi akan lebih santai lah begitu kita membuat videonya. Mungkin itu, Bu Rita. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, saya kembalikan Ibu. Oke, sepertinya jaringan Ibu Diana terganggu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Terkait materi minggu lalu atau materi minggu ini, ataupun kesiapan untuk materi minggu berikutnya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, saya dengan Denny. Saya ingin tanya terkait dengan pertemuan minggu lalu. Kebetulan saya kan baru masuk di hari Sabtu ini ya. Apakah bisa misalnya di-share jika ada recordingnya untuk saya pelajari? Terima kasih. Ya, Pak Denny. Mungkin Pak Denny sudah masuk ke grup, Pak. Kemarin juga sudah di-share. Nanti di-share lagi oleh Pak Yoni dan Ibu Diana untuk rekaman minggu lalu. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Termasuk link Google Drive-nya untuk materinya juga sudah kami simpan di link Google Drive. Ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menanyakan Bapak Ibu? Yang kita pakai untuk pembelajaran ya, misalnya Zoom, putus-putus Pak Yos. Ya, Pak Yos, mungkin bisa diulangi, Pak. Ya, mungkin tadi sejenak saya menangkap tentang Zoom, ya, Google Meet. Ya, memang untuk Zoom dan Google Meet itu juga bisa kita untuk merekam. Ya, dia juga bisa merekam layar. Namun kurangnya adalah kita tidak kadang-kadang kalau terekam, mouse-nya terekam, tapi mungkin karena terlalu cepat kita klik begitu ya. Jadi highlight-nya itu tidak ada. Kayak tadi yang dijelaskan Pak Yoni, mouse-nya terekam, tapi ada animasinya di sana sehingga mempermudah anak-anak untuk melihat video pembelajaran kita. Jadi mouse-nya arah kemana, diklik apa gitu. Terus keyboard-nya menekan tombol apa, itu kelihatan di Movavi. Semoga itu yang ditanyakan ya, yang tadi tentang Zoom. Ya, mau tanya? Ya, silakan. Ya, kalau misalnya kita ada bahan yang mau menggunakan video, apakah lebih baik kita melakukan seperti screen recording tadi, ataupun kita upload terpisah dan kita gabung di aplikasinya? Mungkin ada sarannya. Oh ya, oke. Ya, jadi untuk Movavi kan waktu kita rekam itu, biasanya seperti yang tadi jelaskan Pak Yoni, kelihatan space kosongnya kita itu berapa begitu. Nah, kalau tips kami mungkin hematnya adalah kita tidak mengambil durasi mengambil banyak size lagi di dalam video kita.
Jadi di PPT-nya atau di PowerPoint-nya kita bisa tambahkan satu, itu bisa kasih keterangan play video. Nah, sehingga waktu kita melakukan editing, nah saat masuk ke slide play video, di situ kita cut, kemudian kita tambahkan video yang ingin kita play. Jadi layarnya tidak terlalu besar. Sebenarnya dia juga memungkinkan untuk kita sekaligus merekam dengan video yang ingin kita tampilkan. Tapi nanti efeknya adalah file rekaman layar kita akan cukup besar. Mungkin begitu, Pak. Mungkin Pak Yonli mau menambahkan barangkali. Oke, ya Pak Yos tadi mungkin terputus, Pak. Sudah Pak, cukup jelas. Ini di tempat saya kacau jaringannya nih. Ya, ini Kupang anginnya cukup keras, jadi ya barangkali ada lagi yang ingin menanyakan Bapak Ibu. Pak Gerlan, Ya. Mungkin dari saya, apakah minggu depan itu beberapa orang, 2 atau 3 orang, kita bisa mencoba mempresentasikan yang tadi durasinya 5 menit itu, supaya kita bisa saling menilai, begitu Pak? Oke, boleh. Itu usul yang baik. Ya, tergantung Bapak Ibu sekalian kesiapannya sejauh mana. Ya, seperti yang kami sampaikan di materi minggu lalu, saya, Pak Yonli, Pak John sebagai narasumber, kita mungkin tidak menilai kepada kontennya atau sejauh mana isi video itu sudah memenuhi syarat untuk Sherdos atau tidak, tetapi kami mungkin menilai daripada sisi teknisnya. Jadi teknis mungkin pencahayaannya atau posisi videonya, besar videonya dan seterusnya. Tapi kalau untuk ke arah konten Sherdos Smart-nya, karena ini juga baru ya, Sherdos Smart, kebetulan kami kemarin yang lulus sertifikasi dosennya itu masih menggunakan sertifikasi dosen dengan sister, jadi belum ada video-videonya, masih narasinya berupa teks, begitu, ini sesuatu yang baru, sehingga mungkin kami hanya bisa menilai sebatas itu. Itu kita sharing nanti ya. Jadi mungkin yang menilai bisa kami juga, atau mungkin Bapak Ibu lainnya juga bisa saling juga menilai. Mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gerlan. Ini ada usul dari Ibu Astrid, bagaimana kalau template PPT-nya bisa di-share-kan di grup. Oke, siap. Maksudnya mungkin, baik Pak Gerlan. Ya, mungkin Bu Astrid ya. Bu Astrid bisa open mic saja Bu, biar lebih jelas PPT yang seperti apa, materinya atau apa. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ya. Yang terhormat Pak Gerlan, Pak Yonli sebagai narasumber, saya cuma mau menanyakan aja sih berdasarkan pengalaman Bapak-bapak yang sudah lolos Sherdos kan pastinya sudah punya gambaran untuk PPT itu minimal tuh tampilannya memuat informasi apa saja selain mata kuliah yang dipresentasikan tentunya ya. Tadi sekilas saya baca ada logo universitas, nah selain itu apalagi gitu Pak. Jadi biar ketika minggu depan misalnya mau diambil contoh, kita bisa menggunakan PPT itu. Meskipun itu bukan template resmi yang dikeluarkan dari Dikti atau gimana, tapi minimal bisa mirip atau mendekati gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mungkin saya share screen dulu ya. Oke, nah tadi yang dibawakan oleh Pak Yonli sebagai narasumber kedua, jadi ini masih terkait pertemuan minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sepakati bersama itu masing-masing program studi atau fakultas atau universitas itu baiknya memiliki template PPT yang standar, Ibu. Nah, biasanya kalau template PPT yang standar itu memiliki logo kampus, identitas program studinya, fakultas atau universitas pada setiap slide. Jadi contohnya seperti yang digambarkannya, seperti yang ditanya. Misalnya seperti ini, jadi di setiap slide itu ada
logo kampusnya, ada nama program studi atau mungkin fakultas, atau ini nama universitasnya. Kemudian juga yang tadi sudah disampaikan Pak Yoni, kita kasih kotak di sini, Bu, sehingga waktu rekaman itu kita gunakan Movavi, video webcam kita akan tertera di pojok kanan bawah. Nah, ini tergantung settingan sesuai dengan yang tadi sudah diarahkan. Kalau kita pilihnya di kanan atas, maka kita pindahkan kotaknya ke sini. Nah, tujuannya agar PowerPoint-nya kita tidak terhalang oleh webcam kita gitu. Tapi kalau standar dikti sih tidak ada. Jadi biasanya ini standar template PPT tergantung dari kampusnya. Jadi di setiap universitas kan punya SPMI ya, punya standar-standar ya, ada standar pembelajaran, standar penelitian, standar pengabdian. Nah, mungkin di dalam standar proses pembelajaran, di situ ada satu poin barangkali ada standar PPT. Nah, kalau tentang template PPT yang lolos Serdos gitu, nah ya, terus terang kami juga ya di sini saya Ibu Okta, waktu sebelumnya juga tidak ada tuh menyinggung tentang template PPT yang standar Serdos gitu. Tapi kalau misalnya kita punya, kan nanti setiap kampus kan banyak dosen dari kampus tersebut yang masuk atau eligible dosen Serdos. Gitu. Nah, kalau semua teman-teman satu kampus itu, dosen-dosennya punya standar PPT yang sama, nah tentunya pasti ada nilai plus lah untuk kita dosen dan juga untuk universitasnya sendiri. Apalagi kan sekarang ini Serdosnya transparan tuh Bu, transparan. Jadi kalau bisa seragam, punya standar tersendiri itu pastinya lebih baik. Mungkin begitu Ibu Astrid. Kalau untuk di mana kita mendapatkan template PPT-nya di materi minggu lalu sudah kita sampaikan. Materinya ada di WhatsApp grup juga, linknya bisa nanti dilihat di sana. Ini ada beberapa link PPT yang bisa kita gunakan. Nah, itu gratis, kita tinggal download, kemudian kita modifikasi isinya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu. Mau tanya Pak? Ya, silakan Pak Din. Kalau melihat dari poin yang tadi, saya lihat itu ada apa? Seperti pembicara di bagian kanan bawah ya. Oh ya. Nah, itu ada fungsi khusus nggak dari software yang kita gunakan ini, seperti hanya memunculkan kita saja tanpa ada background dan lain-lain. Jadi ya seperti transparan gitu, jadi tidak menghalangi materi yang ada gitu. Oke, sebentar ya. Mungkin ada tipsnya ataupun apa namanya ya caranya gitu. Caranya gitu. Oke, baik Pak Denny, terima kasih. Ya, itu suatu nilai plus ya, kalau ya mungkin kita sering lihat di video-video di YouTube, ada juga latarnya itu kosong gitu, hanya tertera wajah kita saja. Nah, bisa Bapak Ibu untuk webcamnya seperti biasa, di aplikasinya itu tidak ada fitur tersendiri, tapi kita bisa tipsnya ya, misalnya seperti ini, kita gunakan webcam. Kalau ada dua tadi seperti kata Pak Yoni, kita setting dulu agar tidak bentrok dengan Zoom-nya. Ini sekarang sedang jalan, tapi kalau nanti Bapak Ibu rekam pastinya Zoom-nya tidak digunakan. Nah, di fitur untuk settingan webcam di Movavi Screen Recorder dia tidak ada apa namanya membuat latar itu menjadi transparan. Tapi dari hasil akhir, misalnya sebentar saya. Sorry. Oke, ini saya stop saja. Nah, kalau misalnya nanti
Bapak Ibu sudah menyiapkan terlebih dahulu green screen ya di webcamnya, jadi di latarnya itu ada green screen. Kita bisa masuk di materi ini, sebenarnya materi narasumber yang berikutnya di Pak John saya tambahkan sedikit saja pengantar. Open in editor. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nanti ada fasilitasnya di situ untuk membuat latarnya itu menjadi transparan gitu. Nanti ada di bawah kan namanya Chrome Key biasanya. Oke. Untuk sekaligus menginformasikan untuk materi hari ini, selain Bapak Ibu record tadi seperti yang dipresentasikan Pak Yonli, masuk juga ke menu editor tadi, kemudian kita file, kita save project-nya, simpan misalnya dengan nama project tertentu. Oke, nah di minggu berikutnya Bapak Ibu akan buka kembali file project tersebut, tetapi tidak dengan menggunakan Movavi Screen Recorder, tapi yang kita gunakan di software yang kedua, di Movavi Editor Plus 2020. Nah, lebihnya apa, bedanya apa dengan editor yang menggunakan screen recorder ini, nanti akan dijelaskan di pertemuan berikut oleh Pak John Einstein. Oke, ini tuh Pak Denny. Baik Pak, terima kasih. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang kedua narasumber, Pak John atau Pak Yuli, ingin menambahkan? Ya, Pak Gerlan. Mungkin dari saya. Halo, suara saya bisa terdengar jelas? Siap, Pak. Ya, karena memang di sini juga saya juga alami hal yang sama, angin kencang juga, jadi berpengaruh terhadap jaringan. Dari tadi juga suaranya dengarnya putus-putus. Oke, ada beberapa hal yang tadi sudah sempat, ya ini lebih banyak kita sharing, diskusi. Jadi mungkin saya ya mungkin memberikan pengantar sedikit sih untuk materi minggu depan. Terkait nanti, itu nanti kita lebih banyak di video editor. Nah, namun ada beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai untuk materi hari ini tentang screen recorder. Nah, mungkin pada prinsipnya itu sebenarnya screen recorder itu ada berbagai jenis. Nah, berbagai jenis. Nah, salah satunya itu di Zoom. Zoom itu juga ada salah satu fitur untuk record. Nah, namun fitur yang ada di Zoom itu dia berbeda sekali dengan Movavi ini sendiri. Nah, perbedaannya itu di mana? Kalau Zoom itu dia hanya merecord segala aktivitas yang ada dalam Zoom. Nah, artinya hanya berada dalam satu aplikasi saja. Nah, dia berbeda dengan kalau Movavi ini. Kalau Movavi ini, dia akan merecord segala jenis aktivitas yang kita lakukan pada PC kita. Nah, ini mungkin akan bisa menjawab, mungkin ada beberapa pertanyaan tadi, mungkin saya bisa menjawabnya dengan cara seperti ini. Jadi, pada saat kita membuat video pembelajaran, itu tidak monoton kita pada video conference atau Zoom. Nah, tadi mungkin ada beberapa pertanyaan. Kalau misalkan saya agak paham karena ada beberapa dosen yang memang basic-nya itu lebih banyak ke praktikum. Nah, kalau pada saat praktikum memang kita terbatas kalau dengan hanya screen recorder dan kita hanya memanfaatkan kamera dari laptop. Nah, makanya tadi ada yang bertanya bagaimana kalau kita rekamnya terpisah? Bisa. Nah, bisa. Nah, pada saat kita lebih khusus ke apalagi kalau praktikum kita mau tidak mau kita harus demo alat peraga. Nah, misalkan kalau di sini rata-rata kalau saya lihat basicnya di bidang kesehatan. Nah, pada saat kita demo alat peraga itu kita jujur saja kita tidak bisa hanya mengandalkan dari kamera laptop. Karena apa? View-nya terbatas. View-nya terbatas sekali dan masalah angle-nya itu juga itu agak sulit. Nanti kalau kita ingin tunjukkan. Nah, nanti jadi anak-anak kita harus cara misalkan memasang alat dan seterusnya. Nah, memasang alat mau tidak mau berarti kita dengan cara misalkan angkat tangan seperti ini. Nah, itu agak sedikit kalau menurut saya ya nanti dia berpengaruh juga terhadap seperti yang tadi sempat disampaikan mungkin ke
videonya, kualitas video atau mungkin isian videonya juga ya lebih ke konten tadi itu memang sedikit terganggu. Nah, mungkin kita bisa record dengan cara record terpisah. Nah, ini untuk pengantar materi minggu depan. Jadi kalau pada saat pertemuan tatap muka kita bisa pakai video conference dan kita bisa record dengan screen recorder. Nah, namun ada beberapa hal khusus yang mungkin misalkan pada saat praktikum harus ditunjukkan secara detail bagaimana cara misalkan praktek dan seterusnya, itu bisa kita rekam terpisah yang nanti kita bisa nanti bawakan pada saat nanti materi minggu depan itu, pada saat menggabungkan video dan seterusnya. Nah, itu mungkin saya menjawab sedikit beberapa pertanyaan tadi. Itu juga menjawab juga untuk pertemuan minggu pertama terkait alat dan seterusnya. Jadi itu memang sangat berpengaruh. Jadi kalau memang untuk rekam terpisah, seperti yang tadi Ibu Rilke katakan, karena Ibu Rilke itu lebih banyak menggunakan handphone, kemudian menggunakan Handmaster, ya memang seperti itu. Mungkin karena kebutuhannya adalah pada saat praktikum, mau tidak mau berarti saya harus record dulu untuk cara praktikumnya itu seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Gerlan. Oke, baik. Terima kasih Pak Einstein. Dari Pak Gerlan, mungkin ada tanggapan terkait dengan pertanyaan Ibu Okta. Ibu Okta mungkin bisa dijelaskan, bisa di-unmute speakernya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Diana. Tadi saya mau menanyakan pas lihat rencana mau ikut conference, terus mereka bilang direkamnya pakai yang tadi saya tulis itu Vimeo dengan Panopto, bisa juga Zoom katanya. Nah, itu kurang lebih apakah maksud saya kalau kualitasnya sama dengan yang sekarang kita pelajari, ya saya pakai ini karena saya juga nggak tahu apa itu Vimeo dan Panopto. Terima kasih Pak Guru. Oke, baik. Nanti ditambahkan Pak John dengan Pak Yonli ya. Kalau sebelumnya saya pernah tahu aplikasi Vimeo, tapi itu sepertinya di HP ya, Ibu ya, di smartphone. Ya, kalau Vimeo itu sama juga seperti KineMaster yang tadi disampaikan Ibu Rilke. Jadi fungsinya juga untuk mengedit, ya, untuk mengedit video. Artinya kita punya video rekaman terlebih dahulu, kemudian kita editnya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, hebatnya adalah ngeditnya tidak perlu laptop, tapi dengan handphone. Sehingga ya saat kita santai dengan handphone saja kita bisa melakukan edit. Nah, kalau untuk iPhone juga ada namanya iMovie gitu. Nah, saya juga sering dulu melakukan editingnya seperti itu. Tapi sekarang tergantung kebutuhan dan tergantung hasil akhirnya itu mau seperti apa yang kita keluarkan. Kalau nanti Bapak Ibu setelah mengikuti akan workshop kami memandu tentang dua aplikasi tadi, dua software tadi, Movavi Screen Recorder dan Movavi Video Editor yang nanti disampaikan oleh Pak John minggu depan. Nanti bisa melihat sendiri kira-kira saya cocoknya itu atau saya lebih familiar nanti atau saya lebih sukanya pakai aplikasi yang mana, itu kembali kepada Bapak Ibu, terserah. Nah, tapi yang di sini kami hanya sekedar sharing bahwa kalau hasil dari Movavi Screen Recorder itu seperti ini. Kemudian kalau kita lakukan edit dengan menggunakan Movavi Editor Video Editor Plus 2020 nanti hasilnya seperti ini. Lebih-lebihnya ada di masing-masing penjelasan nantinya. Mungkin itu Ibu Okta. Kalau Panopto belum pernah pakai sih. Kalau Vimeo yang saya pernah pakai. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Mungkin mau ditambahkan Pak John atau Pak Yoni, silakan. Mungkin kalau saya sih menambahkan sedikit saja. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Gerlan. Jadi mungkin pada prinsipnya lebih ke kita lihat dulu ke fungsi daripada aplikasi tersebut.
Nah, kalau memang untuk, nah nanti kita pada saat workshop ini memang kita menggunakan 2 aplikasi, yang memang 2 aplikasi ini fungsinya beda. Nah, yang pertama itu untuk record layar, dan yang satunya itu untuk edit video. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau misalkan ditanyakan tentang apa sih perbedaan antara satu aplikasi ini dengan aplikasi yang lain, sebenarnya jawabannya simpel saja. Jawabannya itu ada di fitur. Nah, fitur-fitur dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gerlan, nyaman dan tidaknya di situ juga. Jadi nyaman dan tidaknya itu bukan dari aspek kita sebagai pengguna, tapi juga nyaman dan tidaknya juga dari aspek PC yang kita gunakan. Nah, jadi kalau PC yang kita gunakan juga tidak mendukung, itu saya rasa juga saya tidak akan nyaman untuk kalau misalkan harus edit video ataupun screen record. Nah, jadi lebih ke hal itu. Jadi kalau untuk Movavi ini sendiri, kalau yang saya sudah gunakan ini, salah satu mungkin kelebihannya juga mungkin belum sempat disampaikan. Kalau kita lihat itu, pada saat kita menginstal itu secara tidak langsung itu dia sebenarnya tersimpan secara portable. Nah, hal itu juga sebenarnya lebih enak lagi sebenarnya. Dia kalau sistemnya portable. Kalau dia di disk itu otomatis di program file, berarti dia akan otomatis lebih akan memakan banyak space lagi nanti ke depannya. Nah, kemudian juga kalau saya lihat juga kalau yang ini kalau ditanyakan bandingkan ya akhirnya kita harus jawab seperti ini. Jadi untuk Movavi sendiri juga ya lebih ringan sih dibandingkan dengan tools-tools yang lain. Nah, kalau kita gunakan tools yang lain juga nanti beratnya di PC kita, jadi untuk performance dari PC kita itu juga itu bisa berpengaruh terhadap nanti kualitas kerja kita sih sebenarnya. Kalau untuk hasil, jujur saja sebenarnya sama. Nah, mungkin nanti minggu depan lebih ke prinsip-prinsip editing. Kalau prinsip editing juga sebenarnya sama sih sebenarnya. Nah, namun kita nanti kita akan bahas lagi, mungkin lebih khusus ke ya tujuan daripada workshop ini, lebih ke pembuatan video PDD dan UKTPT yang lebih baik itu seperti apa. Mungkin kita akan bahasnya mungkin lebih ke situ. Mungkin Pak Yonli bisa tambahkan, kebetulan Pak Yonli juga ya di UTB juga sebagai salah satu pengajar di multimedia. Kalau terkait tools itu kira-kira seperti apa Pak Yonli, kalau untuk perbedaan-perbedaan tools ini? Baik, terima kasih Pak. Maaf kamera saya lagi error ini. Jadi tidak bisa muncul. Ya, untuk tools-tools ini rata-rata semua cara penggunaannya sama, fungsinya juga sama. Jadi di sini kita hanya memilih sesuai nyamannya kita masing-masing pengguna. Dan kebetulan kami menjalankan Movavi ini dengan spek yang mau dibilang dia membutuhkan spek yang standar, tidak perlu harus spek tinggi, dan Movavi ini juga aplikasinya ringan. Jadi kenapa dari sekian banyak aplikasi kita memilih Movavi, karena selain ringan dia tidak perlu harus spek yang tinggi. Jadi spek standar pun juga bisa mampu untuk kita pakai Movavi ini. Dan cara penggunaannya juga cukup mudah. Ya, nanti mungkin setelah materi edit video baru kita bisa mengambil kesimpulan kalau memang Movavi ini sangat mudah digunakan dan ringan. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf kamera saya lagi error. Terima kasih. Mungkin saya kembali ke Ibu Diana. Oke, baik. Terima kasih Pak Yonli. Baik, Bapak Ibu, sebagai informasi minggu depan mungkin kita masing-masing bisa mempresentasikan apa yang sudah kita dapat hari ini. Kita presentasikan, mencoba untuk belajar dan mencoba mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum seleksi Serdo Smart ini berjalan. Jadi mari kita saling mendorong, saling memacu demi kesejahteraan kita. Kira-kira begitu ya Pak Gerlan? Ya. Mungkin di chat ada pertanyaan dari Ibu Rilka juga.
tentang Oh iya, betul. ya Yang Loom ya. belum ya? Iya benar Pak. Ya, tentang Loom. Kalau tidak salah ya, pernah dulu waktu awal-awal pandemi kita coba cari aplikasi-aplikasi yang akan membantu kita untuk pembelajaran daring. Ya, salah satunya saya temukan juga yang namanya Loom. Jadi Loom ini bisa juga untuk screen recorder juga, ya bisa untuk merekam webcam saja juga bisa, ya sama seperti Movavi. Namun nanti ada beda-bedanya ya. Ya mungkin beda di harga atau juga beda di fiturnya ya. Nah, selain itu juga yang disampaikan dari awal yaitu kalau Movavi itu kami tekankan karena kalau kita bawakan ke yang sudah expert, yang sudah sering menggunakan aplikasi-aplikasi edit atau rekam layar, itu untuk pindah ke Movavi tidak kesulitan. Nah, juga untuk teman-teman atau rekan-rekan dosen yang belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi rekam layar atau edit, dengan Movavi juga simple, mudah begitu, bisa digunakan. Mungkin itu sih jawabannya. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin saya kembalikan Ibu Diana. Terima kasih Pak Gerlan. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Bagaimana Pak Gerlan? Apakah kita tutup hari ini? Oke, boleh Bu. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, ataupun kalau ada nantinya saat Bapak Ibu praktek, di WhatsApp group bisa saja share. Pak Gerlan? Oh ya? Ya, Ya, Bu, ya silakan. Ya. Iya, itu yang video durasi 10-15. Ini kan kita menampilkan RPS ya Pak ya? Oh iya. Ya, nah ini RPS itu kan biasa bentuk Word ya. Itu bisa ditampilkan hanya bentuk PPT saja gitu. Oke, jadi ya sebentar saya coba share screen. Ini sebenarnya terkait pertemuan minggu lalu ya. Oke, ya. Jadi durasi 10-15 menit itu, jadi bukan action dalam proses pembelajarannya. Kalau di sini hanya lebih kepada RPS, benar yang tadi Ibu sudah sampaikan. Tapi yang mereka tekankan adalah delivery interaction assessment. Artinya bagaimana metode pembelajaran yang akan kita laksanakan atau yang akan kita tampilkan di video yang kedua. Jadi di sini kita hanya mengambil satu mata kuliah saja, terus satu topik saja, ya pilihlah topik yang mungkin akan punya nilai jual yang tinggi begitu untuk dinilai dalam sertifikasi dosen ini, sehingga di sini ada hal-hal yang unik begitu, ya, hal-hal yang unik. Kalau misalnya kuliahnya hanya sekedar kita di PowerPoint menggunakan Zoom, kemudian itu kita rekam dengan Movavi Screen Recorder tadi, ya tentunya itu hal yang biasa pada zaman saat ini. Nah, tapi kalau di situ ada interaksi-interaksi lain, ya delivery-nya ada sesuatu yang unik tadi, mungkin Pak Denny, Bu Rilke tadi dalam pertanyaannya menyinggung juga, misalnya kami yang kesehatan selain membawakan teori, kami juga mengarahkan ke prakteknya yang tadi disinggung Pak John. Jadi bisa dibuatkan video yang terpisah menggunakan smartphone saja direkam biasa kepada alat-alat yang ingin kita kita presentasikan dalam pembelajaran tersebut. Jadi di delivery itu kita lebih bercerita, ya, tidak sekedar RPS-nya kita tampilkan, tetapi kita menjelaskan dalam perkuliahan kita karena pembelajaran daring sehingga anak-anak tidak bisa ke laboratorium misalnya begitu. Nah, untuk memperkenalkan alat-alat itu saya menggunakan atau merekam terlebih dahulu video perkenalannya terkait alat-alat praktek tersebut. Terus interaction, Bu. Interaction itu artinya kita menjelaskan dalam proses pembelajaran nanti itu apakah hanya anak-anak melihat
wajah kita dan apa yang kita presentasikan, atau ada cara kita berinteraksi. Misalnya dalam misalnya mungkin mohon maaf, contoh kami di program studi, kami juga dalam pembelajaran menggunakan kuis-kuis online gitu. Nah, banyak lagi aplikasi kuis online yang bisa kita gunakan. Nah, itu untuk interaction-nya. Kemudian assessment, bagaimana cara kita menilai sebenarnya. Apa saja yang kita nilai, apakah keterlambatan mahasiswa, join, ataupun hal-hal lain lah yang akan kita nilai di sana. Jadi di video 10-15 menit ini tidak harus menampilkan Word atau PPT, tapi tergantung kitanya. Mau tampilkan Word atau PPT juga boleh, atau hanya sekedar wajah kita terus kita menceritakan DIA-nya tadi, Delivery Interaction Assessment-nya tadi, atau saat kita menjelaskan ada cuplikan-cuplikan video yang kita sudah siapkan. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, siap. Salah masuk. Oke, Bu Diana, ya. Ya, ada lagi yang ingin menanyakan mungkin dari Ibu Nur Asia. Selamat sore, Bu. Ibu Asia. Sementara sudah cukup, Bu Diana. Terima kasih. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, silakan Bu Nur. Kalau Dari Pak Muhammad Farid. Selamat sore, Pak Muhammad. Baik, Pak Gerlan, mungkin suara saya sudah terdengar. ya, terdengar Ibu Diana. Oke, baik. Ya, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup kegiatan ini. Dan Bapak Ibu, jika belum paham atau masih mengalami kendala, silahkan kita berdiskusi di grup WA. Kita akan tutup kegiatan ini, dan izinkan saya memimpin doa dalam tata cara agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kegiatan sore hari ini. Biarlah apa yang disampaikan kami boleh dapat mengerti dan mempersiapkan diri demi Serdo Smart. Ini doa dan sembahyang kami demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, izin mungkin Ibu kita open video biar screen layar dulu. Ya, Bapak Ibu yang mungkin tidak ada kendala, bisa di-open videonya untuk kita screenshot. Ya, sekali lagi. Ya, Ibu Yasinta baru hidup. Oke, sebentar. Ya, Ibu Agnes Yulsi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, semuanya sudah masuk videonya, fotonya sudah saya kirim ke WhatsApp grup ya. Terima kasih untuk kita semua, Ibu Asia, Bu Wes, Ibu Joyli, Ibu Terima kasih juga Ibu. Maria. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Pak Dian. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih. Sore. Ya, sore. Saya meeting ya. Terima kasih Pak Ibu.